Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Saudara, video kali ini saya membagikan bagi kita video cuplikan yang baru-baru ini viral. Bagaimana anggota parlemen Turki ketika mereka mengutuki ataupun mencaci maki Israel jatuh dan meninggoy di tempat. Saudara-saudara, ini bisa juga menjadi pengajaran bagi kita, khususnya orang-orang Indonesia, baik itu pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin, maupun masyarakat yang ada di Indonesia, supaya kita tidak mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh parlemen Turki ini. Mari kita jangan sampai kutuk keluar dari perkataan kita, apalagi mengutuki bangsa Israel, karena Alkitab mengatakan bangsa itu telah diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi maka orang-orang mengutuki bangsa ini, mereka pun akan terkutuk. Ya, kiranya lewat video ini kita akan dapatkan pembelajaran. Kita simak saudara cuplikan berikut ini. Ya, anggota parlemen Turki ini menghembuskan nafas terakhirnya usai mengutuki Israel. Nah, ini kemudian Bapak Ibu semua ramai sekali ya. Tadi saya lihat juga ada beberapa opini ataupun reaksi terhadap itu. Di sini jelaskan bahwa anggota parlemen Turki jatuh dan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya usai menyampaikan pidato di parlemen, yang pada kesempatan itu dia juga mengkritik kebijakan Erdogan terhadap Israel. Nah, ini gambar-gambarnya Bapak Ibu semua yang sedang ramai ya, seperti yang Bapak Ibu teman-teman semua bisa lihat di layar ya. Di sini gambarnya jelas ya teman-teman semua. Lalu kemudian juga dijelaskan ya dalam uraian yang lain ya, Bapak Ibu semua, ini memang memunculkan beragam reaksi. Lalu kemudian variabel yang kedua ya, yang akan kita bahas adalah terkait dengan ini ya. Potret ya, Israel menambah pasukan serang Gaza ya, meski 400 telah menghembuskan nafasnya. Nah, Bapak Ibu semua, memang kalau kita lihat ya situasi yang sedang berlangsung di sana terkait dengan komitmen ataupun tekad Israel seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bahwa mereka akan terus melancarkan serangan pembalasan kepada pihak Hamas sebagai respon, sebagai balasan ataupun sebagai konsekuensi serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober lebih dari 2 bulan yang lalu itu. Jadi ini tampak ya teman-teman semua, pasukan dari pihak Israel ya. Di sini ada penambahan pasukan katanya ya. Dikatakan bahwa tentara Israel berkumpul ya di sisi Israel dekat perbatasan dengan Gaza, Israel Selatan, Selasa waktu setempat ya. Israel terus memperbanyak pasukan militer yang ditempatkan di jalur Gaza. Lalu kemudian teman-teman dan kawan-kawan semua, beberapa jam yang lalu ini juga sedang ramai sekali ya. Katanya pihak dari Hamas itu membuka peluang ataupun bersedia merundingkan berdamai dengan Israel ya. Saya tidak tahu apakah hal ini memang sudah direspon ataupun ditanggapi oleh pihak Israel. Namun yang dilakukan Israel beberapa jam yang lalu ini Bapak Ibu semua, mereka justru semakin intensif ya melakukan serangan ataupun ya menambahkan jumlah pasukannya di jalur Gaza. Dan sepertinya tidak ada perubahan ya kawan-kawannya dalam pengertian apa yang disampaikan oleh Benjamin Netanyahu sekitar beberapa minggu yang lalu, dan itu sering sekali disampaikannya ya, bahwa mereka akan membalas Hamas dengan kekuatan penuh. Bahkan sikap yang sangat menggelegar ya yang disampaikan oleh Netanyahu beberapa waktu yang lalu adalah ketika pada masa gencatan senjata berlangsung, secara terang benderang Netanyahu menyampaikan bahwa mereka Israel ya bersama dengan para tentaranya tentunya akan kembali ke Gaza ya, dan mereka akan kembali melanjutkan apa yang sudah mereka mulai, yaitu melenyapkan Hamas dari muka bumi. Karena demikian pula Hamas memang menginginkan mereka juga untuk dilenyapkan ya. Karena itu Israel ya, saya pikir kawan-kawannya dalam penjelasan Netanyahu, mereka lebih menginginkan daripada mereka yang dilenyapkan, sebaiknya Hamas lah yang kemudian mau mereka lenyapkan. Nah, itu yang kemudian saya lihat beberapa kali Netanyahu menyampaikan hal yang sepertinya demikian kawan-kawan dan Bapak Ibu semua ya. Tapi begini, sebenarnya tadi saya sempat searching ya ataupun mencari terkait dengan tingkat ataupun jumlah korban yang di sana, dan memang jumlahnya sudah sangat banyak Bapak Ibu ya. Itu sudah mencapai ya hampir 20.000 katanya ya. Itu sudah mencapai hampir 20.000. Bahkan juga di sini jelaskan terkait dengannya, AS mengklaim bahwa nasib pemimpin Hamas Yahya Sinwar ini tinggal menghitung hari ya. Ini dia Bapak Ibu ya teman-teman semua. Jadi memang ini beragam reaksi ya, beragam responnya. Ada yang mengutuki Israel, tetapi juga ada yang kemudian memuji ataupun bahkan membela ya, seperti yang dilakukan oleh pihak AS. Memang ini salah satu yang paling berada di garda terdepan ya untuk memberikan dukungan ataupun support kepada Israel. Bahkan beberapa hari yang lalu kawan-kawan kita sudah lihat bersama ya,
pihak dari Israel juga ya melalui presidennya pihak dari AS ya, presidennya Joe Biden juga sudah menyetujui pembeliannya perlengkapan penyerangan terhadap Hamas yang di jalur Gaza oleh Israel ya. Bahkan ada tank yang kemudian disetujui untuk dibeli dan segala macamnya ya. Nah teman-teman, kita kembali kepada variabel yang pertama tadi ya. Apakah kemudian ini ada kaitannya dengan beberapa opini ataupun reaksi masyarakat bahwa itulah ya seperti yang dikatakan bahwa siapa yang mengutuk Israel akan dikutuki. Lalu kemudian apakah ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi kepada anggota parlemen Turki ini? Saya kurang tahu Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai ayat itu ya memang itu jelas ada dalam Bible ya. Ayat itu jelas ada dan itu adalah firman Tuhan dan itu yang diyakini oleh umumnya ya masyarakat yang beragama Kristen. Tetapi sebenarnya begini teman-teman ya, kalau kita perhatikan ya beberapa penjelasan memang ini beragam ya. Ada yang kemudian melihat bahwa Israel ataupun keturunan Abraham yang dimaksudkan oleh Bible sebagaimana juga dijelaskan oleh Paulus dalam beberapa kitab-kitab perjanjian baru, bahwa keturunan Abraham yang dimaksudkan itu bukan lagi keturunan yang bersifat biologis ya, tetapi terkait dengan keturunan secara rohani ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Tapi memang ini terkadang tafsiran internal kita ya sebagai orang Kristen. Namun begini teman-teman semua, yang paling penting sebenarnya kalau saya secara pribadi tetap ya berorientasi dan mengharapkan agar situasi ini benar-benar kembali kondusif. Bagaimana caranya? Ya memang saya pun juga kurang tahu bagaimana caranya kawan-kawannya, karena ini situasinya kan sangat dilematis ya. Di satu sisi Hamas beserta dengan komplotannya menginginkan agar Israel bisa mereka bumi hanguskan. Ya dengan situasi yang seperti itu tentu Israel tidak mungkin berdiam diri menunggu untuk di bumi hanguskan. Pastinya mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif ataupun bahkan ya melakukan serangan balik kawan-kawannya. Jadi itulah yang kemudian membuatnya menjadi tidak sederhana ya. Dan ini juga sekaligus membuat saya cukup heran ya melihat orang-orang yang bersemangat mengutuk Israel dan kemudian menyampaikan prihatin terhadap kemanusiaan di Gaza, tetapi ya juga semangat mereka Bapak Ibu ya menginginkan agar Israel dilenyapkan, di bumi hanguskan. Jadi keprihatinan terhadap kemanusiaan yang dibicarakan oleh orang-orang itu memang sesuatu yang kemudian mengherankan bagi saya. Bahkan Menteri Luar Negerinya kita Retno Marsudi beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan kecaman terhadap Israel dan juga keprihatinan terhadap warga di Gaza Bapak Ibu ya. Nah saudara, baru saja kita menyimak video cuplikan tadi, bagaimana kita melihat anggota parlemen daripada Turki ini meninggal di tempat usai mencaci maki bangsa Israel. Saudara, sebelum saya berbicara kepada kita tentang Israel, ya saya mau katakan kepada kita, khususnya orang-orang Indonesia, apapun jabatan kita di Indonesia, mengutuki itu tidak baik. Ya, apalagi kita mengutuki bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Saya menceritakan bagaimana ada di Alkitab, ada seorang namanya seorang Balak, Raja Balak yang mengupah nabi besar yaitu Bileam untuk mengutuki Israel. Berkali-kali nabi ini mencoba untuk mengutuki Israel, tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan telah memberkati bangsa Israel. Saudara, di Alkitab jelas dituliskan bahwa barang siapa yang memberkati bangsa ini, maka orang itu akan diberkati. Tapi siapa yang mengutuki bangsa ini, maka mereka akan dikutuki. Itu sebabnya hati-hati kita saudara, bukan bangsa ini akan menjadi lawan kita, tapi lawan kita adalah Tuhan itu sendiri. Jadi berhenti mengutuki ya. Yang kedua, berhenti mengutuki, karena mengutuki itu tidak baik. Karena Tuhan tidak mengajarkan kita untuk mengutuki, tapi justru Tuhan juga mengajarkan supaya kita memberkati orang lain. Kalaulah saudara kita mengutuki orang yang berjahat kepada kita, maka kita ini tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan orang-orang jahat sekaligus pasti akan memberkati, pasti akan mendoakan orang-orang yang melakukan kebaikan bagi mereka. Saudara, Tuhan tidak mau kita sama dengan orang-orang jahat, tapi biarlah kita tetap memberkati, khususnya pemimpin-pemimpin seperti Bapak Joko Widodo, Bapak Maruf Amin, bahkan Bapak Yusuf Kala yang baru-baru ini dalam mengutuki bangsa ini. Kiranya Bapak mencabut kutukan itu supaya Indonesia bisa diberkati oleh Tuhan. Kiranya lewat video pencerahan hari ini bisa membuat kita menjadi umat yang cerdas di Indonesia, sehingga Indonesia diberkati Tuhan
dan Indonesia bersatu. Tuhan memberkati kita. Shalom.